Balik lagi di channelnya Faisal S Moto. Jadi di video kali ini kita bakalan sharing atau membahas seputar pemasangan knalpot racing di GSX dan pemasangan ECU programmable dari produk BRT ya, yaitu ECU BRT programmable Juken 5, yang dimana sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga teman-teman ya. Jadi yang saya julurkan ke sini adalah ini adalah soket untuk ke kabel Bluetooth dari ECU ya, bisa dikoneksikan dengan laptop ataupun Android ya. Kalau untuk dikoneksikan dengan iOS belum bisa teman-teman, karena BRT tidak membuat software atau aplikasinya. Jadi kita hanya bisa mapping ECU BRT dengan laptop atau dengan HP Android ya. Nah, di depan saya udah ada kabel Bluetoothnya ya teman-teman. Ini saya beli kemarin, dapat harga di 175.000, dimana ini adalah produk dari John Racing Technology. Teman-teman bisa langsung beli di online marketplace, banyak tersedia. Kita langsung saja untuk proses mappingnya ya teman-teman. Bisa disimak dengan seksama, karena nggak ribet-ribet amat sih ya setting ECU BRT di GSX ya, cukup menyesuaikan sedikit lah ya. Yang pertama teman-teman pasangkan dulu kabel Bluetoothnya ke soket yang dari ECU nya ya. Teman-teman bisa langsung buka aja untuk penutup soket dari ECU BRT, dan langsung aja teman-teman di sini koneksikan ya sampai terdengar bunyi klik untuk kabel Bluetoothnya. Dan di sini teman-teman juga wajib untuk menyiapkan HP Android, bisa Android di versi terbaru ya. Untuk aplikasi atau software BRT itu sendiri, teman-teman bisa download di websitenya BRT. Di situ teman-teman bisa dapat langsung mendownload ya untuk aplikasi atau softwarenya. Dan langsung aja kita lakukan untuk penyetelan di sini. Pertama-tama kita hidupkan dulu mesin dari GSX-nya ya. Kalau udah dihidupkan, kunci kontak udah on, teman-teman bisa langsung buka aja di sini untuk aplikasi BRT-nya ya. Diklik aja langsung. Nah, penampakannya seperti ini. Di sini teman-teman klik yang lambang Bluetooth di sini ya. Nah, di sini akan loading dulu. Nah, ini untuk scanning ECU dulu ya. Teman-teman bisa tunggu sebentar untuk proses scanning. Nah, di sini udah terdapat ini ya, udah terbaca. Langsung aja teman-teman di sini klik yang bagian atas di sini BRT Juken 5. Nah, teman-teman bisa tunggu di sini proses untuk pairing data ataupun proses pengkoneksiannya ya. Jadi untuk settingan dasar di ECU ini, pertama teman-teman klik di bagian ini. Nah, di situ muncul menu data logger, live, auto mapping, smart tuning. Teman-teman klik aja yang di sini yang menu. Nah, di sini terdapat beberapa macam settingan. Ada ECU limiter, auto timing, PPTC. Kalau nggak salah PPTC itu untuk motor yang sudah dilengkapi VVA ya, seperti R15 seperti itu. Ada Smart Key, ada Dwell, Turbo, IMAP, Diagnostic, calibration atau kalibrasi, analisis, maintenance, dan
quick shifter, ada pattern atau pola, fuel calculator, reset factory, fan temperature, dan auto protect. Tapi di sini kita di sini menyetel bagian yang pentingnya saja teman-teman ya. Di sini di echo limiter. Nah, berhubung saya sudah setting sebelumnya, jadi saya menerapkan settingan ini di GSX. Untuk echo limiter di sini saya setel di angka 12.500. Di sini saya tidak melimit angka yang tinggi karena motor di sini hanya untuk pemakaian harian, dan juga tidak akan sampai pula di RPM tinggi. Setelah teman-teman tentukan angkanya, bisa dilihat di sini. Ini limit sampai 16.000 ya. Setelah teman-teman tentukan mau berapa, di sini langsung aja di save. Nah, di situ muncul data save, kemudian exit aja teman-teman. Nah, kemudian teman-teman buka lagi. Dan di sini kita langsung ke dwell. Jadi dwell di sini adalah lamanya waktu yang ditentukan untuk membuang muatan koil melalui busi ya. Intinya kalau misalkan settingan dwell dinaikkan, itu percikan bunga api busi akan semakin besar. Kalau misalkan angkanya diturunkan, percikan bunga apinya akan mengecil ya. Tapi di sini saya setting standar. Berarti di sini di angka 3.0. Teman-teman bisa langsung save aja di sini. Langsung save. Setelah itu exit. Buka lagi. Nah, di sini kita langsung ke kalibrasi ya. Langsung ke kalibrasi. Jadi untuk kalibrasi ini adalah untuk pengenalan throttle gas terhadap TPS. Jadi ini untuk menyelaraskan bukaan throttle gas terhadap TPS teman-teman ya. Jadi cara menyetelnya adalah di sini untuk yang close TPS 0%, teman-teman bisa langsung save. Nah sekarang untuk yang open TPS, di sini teman-teman buka throttle gas secara penuh. Nah begini ya, di sini dibuka, kemudian di sini di klik save ya, di klik save. Nah kalau sudah di sini tinggal exit. Nah kemudian di sini ke start fuel, langsung aja teman-teman ke start fuel. Untuk angka fuel starternya sendiri di sini saya memberikan angka 5, di mana bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor pada saat awal start akan disemprotkan sebesar atau sebanyak 5% teman-teman ya. Jadi kalau fuel starter ini di settingnya harus bertahap, ditambahkan 5, kalau misalkan 5 belum bisa juga ditambahkan 10 teman-teman gitu ya. Coba di sini kita praktekkan di angka 5% dulu ya teman-teman. Apakah bisa langsung menyala tanpa membuka grip gas atau malah susah menyala ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini dengan menyetel angka fuel start di angka 5%, motornya langsung dapat menyala dan juga bisa putaran stasioner dengan baik ya teman-teman.
ya, dan nanti kita akan pairing aplikasi BRT kembali ya teman-teman, karena di sini saya menonaktifkan untuk tombol cut engine-nya ya. Jadi tombol cut engine-nya saya nonaktifkan waktu itu, alasannya karena mentok terhadap ini ya, mentok terhadap pairing di sini. Jadi kita matikan mesinnya langsung dari kunci kontak. Nah, kalau misalkan teman-teman matikan mesin langsung dari kunci kontak dengan keadaan terkoneksi ke aplikasi BRT, teman-teman harus mengkonekkan ulang. Agak sedikit ribet ya kalau misalkan fitur cut engine dari motor itu dinonaktifkan. Ribetnya tuh pada saat pensettingan ECU, jadi teman-teman harus mematikan mesin langsung dari kunci kontak. Oke ya, langsung di sini. Bisa teman-teman tunggu dulu, di sini lagi get map. Kalau lagi proses get map atau yang lainnya nggak boleh ditekan-tekan ya, nanti konektivitasnya bisa gagal. Tadi di sini di start fuel angkanya di setting di 5% dan tadi motor langsung dapat bisa di starter ya teman-teman. Kalau sudah bisa seperti itu, bisa langsung di save. Nah, setelah itu exit. Di sini kita ke warming up. Nah, warming up di sini adalah fitur untuk menambahkan bahan bakar secara otomatis jika mesin dalam keadaan dingin, agar mesin dapat stasioner dengan baik. Nah, kalau di settingan ini saya menyeting angka di 5% ya, seidealnya aja. Yang penting si motor kalau misalkan dalam kondisi dingin bisa stasioner dengan baik ya. Langsung di sini save. Dan di sini exit. Sekarang kita beralih ke RPM idle. Jadi di settingan ini adalah untuk menyetel putaran stasioner ya, ingin di RPM berapa. Ini adalah katup ISC ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi ISC ini adalah idling speed control, di mana ini adalah komponen untuk bekerja agar mesin dapat idle ya. Putaran mesin atau putaran stasionernya itu diatur oleh ISC tersebut. Kebetulan di GSX udah ada komponen seperti ini. Jadi ISC ini kalau misalkan kita setel di angka yang lebih tinggi, maka saat pertama motor di start itu akan meraung terlebih dahulu teman-teman ya, akan meraung terlebih dahulu. Kalau ini sih disesuaikan aja dengan enaknya teman-teman seperti apa. Kalau saya di sini posisi dari ISC saya atur di 35%, jadi katupnya itu terbuka hanya di 35% saja teman-teman ya. Nah, di sini ada idle stasioner. Jadi ini adalah putaran RPM mesin pada saat idling atau stasioner. Di sini saya setel di angka 1300 RPM ya. Dimana kalau menurut saya ini adalah putaran mesin ideal di GSX, karena tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Kalau ini sih menyesuaikan
enaknya teman-teman di style di mana, bisa diklik di sini. Bisa sampai 2000 rpm. Tapi saya yakin kalau 2000 rpm ketinggian ya. Jadi saya di sini hanya menyetel rpm di angka 1300. Menurut saya ini udah settingan rpm yang paling enak ya. Di sini ada deselerasi delay. Kalau deselerasi itu bahasa kitanya perlambatan teman-teman ya. Nah, pada saat perlambatan putaran mesin, kalau misalkan kita setelnya terlalu kecil, itu akan menyebabkan putaran mesin cepat turun, bahkan mati teman-teman ya. Untuk deselerasi di sini saya setting di angka 2.0, di mana angka ini merupakan angka yang cukup ideal ya menurut saya. Kalau ini enaknya teman-teman di mana? Nah, di sini ada idle fuel. Jadi idle fuel itu adalah bahan bakar yang diperlukan pada saat putaran stasioner ya. Pada saat idle, bahan bakarnya itu akan otomatis menyemprotkan berapa persen gitu ya. Tapi di sini saya setel angkanya itu di angka 0. Kenapa saya setel di angka 0? Karena tanpa dirubah sedikit pun motor GSX ini bisa langsung stasioner ya. Kalau dirasa setelannya sudah pas, di sini teman-teman bisa langsung klik save. Nah, kita save, kemudian kembali. Nah, di sini kita akan menuju bagian untuk bisa dibilang yang terpenting ya. Semua bagian sih penting sih, tapi ini adalah bagian yang menentukan performa motor nantinya, bisa enak atau kurang enak, bahkan tidak enak sama sekali ya teman-teman. Untuk base map, kalau teman-teman gak mau ribet, itu teman-teman bisa download di channelnya Bacip Moto. Teman-teman bisa download di channelnya beliau, karena di situ sudah terdapat banyak settingan yang beliau upload. Bisa langsung teman-teman download, kemudian teman-teman bisa langsung aplikasikan atau copy data ECU-nya ke ECU GSX teman-teman ya. Terima kasih juga untuk channel Bacip Moto yang telah berbaik hati mengupload hasil settingan mappingannya ya. Jadi teman-teman yang menyetel atau mapping ECU nggak perlu ribet. Untuk settingan base map atau mappingan base map, berhubung saya sudah mendownload sebelumnya di channel Bacip Moto dan sudah menyimpan data settingannya, teman-teman bisa langsung klik di sini, klik base map. Nah, ini adalah angka-angka mapping yang telah saya download dari channel Bacip Moto. Di sini langkah untuk memasukkan datanya, klik di sini ya teman-teman. Di sini ada gambar folder. Nah, kalau sudah ditekan, di sini akan muncul parent directory. Di sini teman-teman langsung klik aja. Nah, jadi teman-teman ketika mendownload data ECU dari Google Drive-nya Bacip Moto, teman-teman di sini bikin folder ya, di memori HP teman-teman bikin folder untuk menyimpan data dari mapping tersebut. Di sini saya bikin folder dengan nama Juken 5 GSX. Teman-teman bisa langsung klik. Nah, di sini dinamai dengan ini ya, dengan final map. Jadi
Bacip Moto itu mengupload data mappingan di GSX itu kurang lebih ada 5 teman-teman ya. Ada 5 data mappingan yang beliau upload. Nah, di sini saya mendownload untuk data yang bernama final map. Saya rasa di sini ini adalah mappingan final dari Bacip Moto yang telah di mapping sebelumnya. Jadi teman-teman di sini bisa langsung klik ya, klik di sini. Nah, kalau sudah misalkan diklik muncul ke sini, kemudian teman-teman klik di sini send map. Nah, teman-teman tentukan mau di core berapa, 1 atau 2. Di sini saya di core 1. Klik OK. Kirim semua data mapping. Teman-teman tekan yes. Jadi semua data mapping di sini adalah sudah termasuk data ini ya, seperti injektor timing atau ignition timing. Apabila Bacip Moto misalkan waktu mappingnya rubah, itu akan ikut tercopy semua ya ke ECU teman-teman. Kalau misalkan kita klik di all mapping. Nah, di sini kembali. Nah, untuk setelan selanjutnya ke jet fuel. Nah, nilai jet fuelnya bisa teman-teman lihat di sini. Di slow itu 10, di slow medium 18, medium fast 16%, dan di fastnya itu ada 14% ya. Teman-teman bisa langsung saja set di sini. Teman-teman di bagian deselerasi di sini teman-teman bisa menyetel deselerasi fuelnya. Kalau untuk deselerasi fuel saya tidak rubah ya, karena deselerasi fuel itu diatur atau disetel hanya untuk kalau misalkan terjadi ledakan di knalpot ya, knalpot ada timbul gejala nembak-nembak, maka teman-teman harus menambahkan untuk angka deselerasinya. Set di sini. Oh iya, tadi di menu ini ada yang sedikit terlewat. Jadi teman-teman di sini bisa setting untuk kipas radiator mau menyala di berapa derajat. Jadi setelan pen temperatur ini adalah setelan untuk mengaktifkan kipas radiator itu menyala atau bekerja di suhu mesin berapa derajat teman-teman ya. Kalau di sini saya tidak rubah, di sini angkanya di 95 derajat. Langsung aja kita save. Kembali. Ya bentar, saya akan mengecek dahulu ya untuk settingan fuel starter, takutnya berubah, tapi di sini enggak ya. Dan di sini ada warming up, di sini juga tidak berubah. Di sini ke cek RPM idle, di sini juga tidak berubah ya angkanya. Setelah tadi kita kirim semua data mapping yang di upload Bacip Moto, takutnya terjadi perubahan ya, tapi di sini enggak. Oke, jadi hanya itu aja teman-teman yang saya setel dari atau yang saya mapping dari ECU BRT. Jadi udah saya jajal teman-teman untuk settingan ini, untuk mapping yang terutama di base map. Itu untuk settingan yang Bacip Moto buat
menurut saya udah ini ya, udah lumayan pas, bahkan bisa dibilang lumayan enak karena di situ nggak ada gejala seperti motor kehabisan, bukan kehabisan, motor seperti kurang bahan bakar atau kelebihan bahan bakar ya. Untuk lebih tepatnya sih teman-teman bisa langsung dyno test apabila di tempat teman-teman tersedia bengkel yang menyediakan jasa dyno test, bisa teman-teman langsung setting di atas dyno test. Kalau di atas dyno test sih malah lebih enak, jadi di situ bisa ketahuan ya kurangnya settingan tuh di mana. Tapi di sini sih saya menggunakan settingan dari yang Bacip Moto upload buat GSX, udah lumayan enak sih. Jadi kalau teman-teman ada yang mau mengikuti silahkan ya. Oke teman-teman, kalau dirasa settingannya udah beres, kita langsung tekan saja exit. Kita keluarkan dari aplikasinya ya. Kita keluarkan. Dan di sini kita bakal nyoba untuk settingan yang udah saya buat tadi ya. Apakah bisa RPM dengan baik atau misalkan bagaimana, langsung aja. Seperti yang teman-teman lihat barusan ya, kalau saya rasa di sini settingan untuk start view dan idle RPM-nya udah dapat segini. Di sini menekan tombol start 1 kali tanpa memutar grip gas sudah dapat. Dan kita bisa dengarkan sendiri untuk putaran stasioner juga stabil di sini. Hanya saja di sini asap yang dikeluarkan knalpot tercium sedikit bau-bau bensin ya. Biasanya kalau misalkan tercium bau bensin dari asap knalpot itu menandakan bahwa campuran bahan bakarnya terlalu boros teman-teman ya. Teman-teman bisa dikurangi di setelan yang warming up di situ tadi, bisa teman-teman turunkan untuk angkanya. Bisa kita dengar sendiri teman-teman ya, ini adalah suara dari putaran stasioner knalpot Proliner yang silencer tipe pendek. Kalau menurut saya sih knalpot ini di GSX cukup bagus teman-teman ya. Kalau misalkan suaranya terlalu keras, teman-teman bisa mengganti glass wool dengan yang baru dan dipasangkan lebih padat ya, dipasangkan lebih banyak. Saya juga udah mengganti glass woolnya tersebut dan saya pasang lebih banyak glass wool. Di sini suaranya agak sedikit lebih adem ya. Ya emang kalau misalkan pas kita bawa jalan di RPM tinggi, suaranya pasti keras banget. Waktu kemarin sudah saya jajal settingan dari Bacip Moto seperti apa. Kalau menurut saya sih ini udah ya, kalau untuk sekedar harian udah enak banget lah pokoknya. Jadi motor tuh naik RPM-nya cepet-cepet, menandakan bahwa settingannya udah mendekati ideal ya. Tapi kalau teman-teman misalkan pengen setting sendiri, itu indikatornya bisa dilihat di bagian isolator busi ya. Teman-teman lepas pairingnya lagi, kemudian di bawah jalan agak kebut dikit,
Nanti pas udah selesai teman-teman langsung bisa lepas businya dan dilihat insulator dari busi itu berwarna apa ya. Kalau misalkan warna merah bata, itu menandakan settingannya udah mendekati ideal atau sudah ideal ya. Kalau misalkan warna busi di insulatornya itu hitam pekat atau agak hitam, itu menandakan kalau settingan bahan bakarnya terlalu boros teman-teman ya. Sebenarnya untuk settingan ECU sih kurang lebih sama ya, seperti kita menyetel spuyur pada karburator. Hanya saja di sini kalau settingan ECU itu lebih bisa mendetil ya, lebih bisa mendetil di per RPM-nya dan di perbukaan TPS-nya itu bagaimana. Saya rasa cukup sampai di sini videonya. Mungkin teman-teman kalau mau sharing atau mendiskusikan tentang setelan ECU BRT di GSX ini bisa langsung berkomentar ya. Karena di sini kita sama-sama belajar untuk menyetel ECU BRT. Maaf banget kalau tadi ada kata yang belibet atau kesalahan kata. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini teman-teman ya. Nantikan video-video berikutnya di channel Faisal S Moto.